Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini, kami akan mempresentasikan prototipe repositori karya ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia, EKIBI. EKIBI merupakan platform repositori yang memuat karya berbasis penelitian di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Kami akan menerangkan cara membuat akun user, editor, dan administrator. Kemudian kami akan memberikan tutorial mengubah logo ePrints dengan logo custom. Lalu yang terakhir, kami akan memberikan tutorial entry bibliografi koleksi secara mendetail. Jangan lupa siapkan catatannya ya. Tonton sampai habis. Baik, untuk langkah yang pertama, lakukan login terlebih dahulu sebagai admin. Setelah itu, masuk ke bagian menu admin. Klik System Tool. Klik Create User. Setelah muncul halaman tersebut, masukkan username yang akan dibuat. Di sini saya mencontohkan sebagai user 2. Terus kemudian klik Create User. Setelah itu, untuk user tipenya dipilih sebagai user. Untuk username-nya ditetapkan saja seperti yang tadi dibuat di awal. Kemudian klik Next. Setelah itu masukkan email address. Kemudian masukkan password yang akan digunakan oleh user 2. Setelah itu bisa langsung mengisi personal details untuk user 2. Di sini saya menambahkan nama dari personal tersebut dengan nama Adinda. Dengan Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Setelah itu, klik Save and Returns. Setelah itu, lakukan hal yang sama lagi, membuka menu admin, klik Create User, klik System Tools, Create User. Setelah itu, masukkan username yang akan kita buat sebagai editor. Nah, di sini saya menuliskannya dengan editor 2. Terus kemudian klik Create User. Untuk user tipenya kita bisa menggunakan dengan tipe editor. Setelah itu klik Next. Masukkan email untuk editor tersebut dan juga passwordnya. Setelah itu, masukkan personal details untuk nama dari editor tersebut. Setelah itu, klik Save and Return. Lakukan hal yang sama lagi, masuk ke menu admin, klik System Tools, dan Create User. Kemudian masukkan username yang akan dibuat sebagai administrator. Di sini saya menulisnya dengan administrator 2. Terus kemudian klik Create User. Terus kemudian untuk user tipenya dijadikan sebagai repository administrator. Klik Next. Setelah itu masukkan email address dan juga password.
Setelah selesai, masukkan personal detail dari administrator tersebut. Setelah itu, klik Save and Return. Baik, untuk penambahan user, editor, dan juga administrator sudah selesai. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengganti logo Eprints, di mana logo Eprints ini secara default sudah terinstall di Eprints-nya. Caranya cukup mudah. Pertama, kita pergi ke Edit Page, lalu kita scroll ke bawah sedikit. Nanti kita akan bertemu tentang Change or Upload Image. Lalu klik Browse. Lalu kita pilih logo Eprints yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu klik Open. Nah, lalu klik Upload. Di sini logo Eprints belum tertampil karena belum kita reload. Nah, setelah di-reload, maka logo akan terganti dengan logo buatan kita sendiri. Lalu kita ke Home. Nah, maka logo seluruhnya akan terganti dengan logo EGB yang sudah kita buat. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan entry bibliografi di Eprints jurnal EGB ini. Pertama klik Manage Deposits, kemudian kita tunggu beberapa saat. Ini masih dengan loginnya admin. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di situ ada new item, kemudian ada klik import. Jadi sebenarnya untuk memasukkan entry bibliografi itu bisa dengan beberapa cara. Salah satunya dengan klik new item. Kalau kita klik new item itu berarti kita memasukkan secara manual satu persatu tiap bibliografi untuk setiap koleksi. Nah, kalau untuk import kita bisa mengcopy paste dari format bibtex dari suatu koleksi. Biasanya didapatkan dari Google Scholar atau dari websitenya masing-masing jurnal repository. Dalam hal ini saya akan contohkan melalui bibtex. Klik import. Nah, di sini ada dua, ada yang kita dengan mengcopy paste codingnya bibtex atau upload from filenya. Di sini akan saya praktekkan adalah klik bibtexnya. Klik bibtex. Kita tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul script code atau codingnya. Nah, ini tinggal kita Ctrl A, terus kita copy. Kemudian kita pastekan di form yang terlampir. Klik import items. Ya, kita tunggu. Nah, kalau sudah ada centang hijau seperti ini, berarti menandakan dia sudah berhasil terimport. Nah, maka secara otomatis dia akan menandakan, oh kalau koleksi ini berupa artikel, apakah dia berupa book atau tesis dan sebagainya. Karena ini berupa artikel, maka dia langsung menandai kalau ini di bagian artikel. Klik next. Nah, di sini akan terlampirkan apakah kita mau melampirkan filenya itu dari PDF yang kita masukkan atau berupa URL dari jurnal itu sendiri. Di sini akan saya praktekkan adalah berupa klik link URL-nya. Kita buka contoh artikel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana ini, kita buka dulu. Kita klik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka itu udah muncul di atas ada repository.unmuh.jember.id. Itu kita copy paste ke form URL-nya. Kita copy paste, kita upload. Klik upload. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, maka di sini sudah terlampir
terlampir form teks yang tadi kita upload. Di sini langsung kita ganti kontennya, kita ganti publish version kalau memang open access, kemudian tipenya teks, kemudian untuk lisensi Creative Commons kita pakai CC BY SA, kemudian kita sesuaikan bahasanya. Kalau koleksinya bahasa Indonesia kita ganti Indonesian, kalau koleksinya bahasa Inggris kita tetapkan English. Karena ini koleksinya bahasa Indonesia maka diganti Indonesian. Kemudian kita klik update metadata. Oke, nah ini langkah selanjutnya kita next, kita menuju ke details bibliografi. Nah, karena tadi kita pakai bibtext, maka dia sudah muncul secara otomatis judul, tapi abstraknya masih belum muncul. Maka abstrak di sini kita bisa memasukkannya secara manual dengan cara copy paste dari karya aslinya. Oke, ini kita copy paste saja. Meskipun abstraknya berupa bahasa Inggris, tapi karena dari judul sudah memvisualisasikan bahwa ini karya bahasa Indonesia, maka tetap dikategorikan karya berbahasa Indonesia. Untuk penulisnya sudah otomatis terdeteksi. Kemudian langsung ke referred. Di sini kita klik yes, yang berbintang harus tercentang. Nah, untuk publisher dan jurnalnya juga sudah otomatis terindeks. Langsung saja kita klik next. Nah, di sini adalah tahapan untuk menentukan subjek setiap itemnya. Ini bisa kita lihat dari daftar isi, dari abstrak, atau dari dari nama judulnya. Di sini kita bisa tentukan karena dia berupa ilmu ekonomi, kita cari di social science, di e-commerce, kemudian accounting karena tentang keuangan. Kemudian kita pakai economic theory karena ilmu ekonomi, kemudian economic history and condition. Lalu kita bisa tambahkan lagi. Kita tunggu, kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan subjek dari tiap judul atau tiap itemnya. Ditambahkan social history and condition karena berupa penelitian di satu daerah. Kemudian maka di sini sudah terpampang kalau ini subjek yang akan terlihat kepada user. Kita klik next. Nah, ini tahap terakhirnya. Tahap terakhirnya kalau kita sudah memastikan, maka kita bisa klik deposit item now. Kalau kita udah meng-cross check semuanya. Kemudian di tahap ini kita bisa lihat mulai dari preview, details, actions, history and issues. Kita bisa melihatnya sebelum kita klik move to repository. Kalau semua udah pasti benar, kita langsung klik move to repository. Nah, maka kalau dia sudah berstatus live archive, maka dia sudah bisa diakses oleh user atau oleh pengguna. Nah, kita lihat, maka dia sudah terlihat di daftar item judul yang tadi kita coba masukkan. Sebelumnya ini sudah memasukkan beberapa item. Oke, demikian untuk praktek memasukkan entry bibliografi di ePrint dengan judul EKB Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia.